Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan jadwal biasanya kita dalam Jemaat Exodus hari Selasa ibadah keluarga. Dan sudah beberapa bulan ini kita tidak beribadah karena pandemi virus corona. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan lewat siaran langsung. Begitu pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sedikit renungan kepada firman Tuhan dengan tema yang ada, yang sudah kita belajar sepanjang bulan ini tentang saat teduh. Begitu sebelum kita masuk dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita kajian Roh Kudus Kau hadir di sini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap aktivitas kami sepanjang hari, dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini, Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menutup bungkusi kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur untuk malam ini ada waktu yang indah yang Tuhan kasih bagi kami untuk bertemu, untuk bersekutu, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba percaya pada malam hari ini ada beberapa anak-anak Tuhan dan beberapa orang, beberapa anak-anak Tuhan yang kumpul, yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan, rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba percaya di setiap rumah ada mesbah-mesbah doa yang sedang dilakukan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Allah, karena Allah sudah menjaga, menyertai, memberkati kami sepanjang hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi kami, bukan kehendak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan tentang saat teduh. Di
dalam nama Yesus kami bersyukur dan sambut kebenaran ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan begitu baik dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu nyata sepanjang hari, sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, bulan ini dalam bulan September Jemaat Exodus sedang belajar tentang saat teduh. Dan saya percaya waktu firman Tuhan diberitakan, waktu firman Tuhan disampaikan, ada banyak hati, ada banyak orang, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah membuka hati, menggugah hati dan kehidupan mereka untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya terlalu percaya bahwa setiap kita sudah memberikan waktu, kita sudah memberikan komitmen kita untuk datang kepada Tuhan dengan waktu-waktu yang sudah kita tentukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Entah kapan itu yang kita sudah berikan, pagi, siang, sore, malam, waktu dimana kita memberikan waktu kita yang khusus, yang intim untuk berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduh pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang ada tentang saat teduh. Kita lihat kembali dari Matius 14 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan katakan di sana, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saat teduh itu sangat penting? Mengapa hubungan yang intim itu sangat penting dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya? Dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lalui, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam masa pelayanan 3,5 tahun di tengah-tengah dunia ini, Yesus mempunyai waktu-waktu yang khusus Yesus berikan untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bapanya di sorga, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan perasaannya, menyampaikan semua yang dia rasakan di dalam pelayanan yang dihadapi. Itulah sebabnya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana dalam pelayanan sepanjang hari Yesus lalui, di mana Yesus banyak melakukan mujizat, banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Tuhan melakukan mujizat besar pada hari itu. Kalau kita lihat di pasal 14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau secara manusia kita lihat bahwa kita tidak bisa membandingkan bagaimana Tuhan melakukan perkara ini. Secara kekuatan manusia tidak bisa membuat mujizat ini. Tetapi bagaimana Allah, Yesus Tuhan itu sendiri mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, sehingga waktu dia datang kepada Bapa di surga untuk meminta Bapanya di surga untuk memberkati 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Allah Bapa di surga melakukan mujizat, mendengarkan doanya dan memberikan apa yang Yesus minta pada hari itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus bawa kepada Allah, kepada Bapa di surga, firman Tuhan katakan, dari 5 roti itu dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang, dan banyak orang kenyang, banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan, banyak orang disegarkan kembali dengan kekuatan yang baru. Karena sepanjang hari mereka sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka membutuhkan makan secara jasmani, dan Tuhan menjawabnya, Yesus mengabulkannya dengan membuat mujizat yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat lagi di dalam teks yang sama di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-15, setelah Yesus melakukan mujizat ini, apa yang Yesus mendapatkan respon dari orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ayat 15 katakan, ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawanya dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata orang-orang yang hadir pada hari itu, yang kurang lebih sekitar 15.000 orang yang hadir, karena Yesus menghitung hanya laki-laki saja, dan saya percaya pada hari itu ada jumlah orang yang cukup banyak menghadiri pemberitaan firman Tuhan pada hari itu.
Bapak Ibu yang terkasih, ternyata orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka menginginkan Yesus menjadi raja atas mereka. Mengapa Yesus menjadi raja atas mereka? Karena Yesus menjawab semua kebutuhan dan keperluan mereka. Secara finansial, makan minum dicukupi. Firman Tuhan secara batin, kerohanian mereka ditumbuhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan juga ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada hari itu. Yesus banyak mengusir kuasa-kuasa gelap. Orang yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, dan banyak perkara-perkara yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, apa yang menjadi rahasia sehingga Yesus mampu, kuat, sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar ini? Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi waktu dia diizinkan oleh Bapaknya turun ke dalam dunia ini untuk melaksanakan misi Tuhan itu, dia menjadi pribadi yang sama dengan kita manusia. Dia memiliki keadaan kehidupan yang sama dengan kita. Merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan susah, merasakan capek, merasakan bosan, merasakan jenuh sama seperti kita manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya sepanjang hari ketika Yesus pelayanan, Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus sudah mengeluarkan banyak tenaga. Secara manusia Yesus sudah lelah dengan apa yang dihadapi sepanjang hari. Tetapi dia tahu siapa yang memberi dia kekuatan, siapa yang memberi dia kuasa, siapa yang mengizinkan dia sedang menjalankan misi siapa, yaitu dia menjalankan misi Bapaknya di surga. Itulah sebabnya Yesus datang kepada Bapa di surga untuk merendahkan diri dan menyerahkan seluruh kehidupannya. Apa yang sudah Yesus lakukan sepanjang hari, dengan kuasa yang Bapaknya berikan, dengan urapan yang Bapaknya berikan, dia sanggup melakukan banyak perkara. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, untuk bersyukur dengan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang penting yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari Matius 14 ayat 23 tadi, dan juga Yohanes 6 ayat 15. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia menjadi sama dengan manusia, melakukan banyak perkara, mengalami banyak hal yang sama dengan kita. Tetapi dia kuat menghadapi semua ini karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Bapaknya di surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, supaya Yesus tetap semakin kuat, tetap semakin semangat, dan tetap kuat dalam melayani Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang hari, sepanjang hidup yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini, apakah ada waktu yang sudah kita kasih untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu kita 1 menit, 2 menit mungkin, atau mungkin 1 jam, 20 menit kita kasih untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Apakah hari yang sudah kita lalui, kita lewati dengan kosong, dengan tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya, karena kita habiskan dengan pekerjaan, habiskan dengan anak-anak, habiskan dengan kebun, habiskan dengan istri, habiskan dengan suami, habiskan dengan teman-teman, habiskan waktu untuk tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita belajar tentang saat teduh, bagaimana Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai manusia, dia datang kepada Bapa untuk bersyukur, untuk berterima kasih dengan apa yang sudah Bapa kerjakan di dalam kehidupannya. Ini menjadi pelajaran iman bagi setiap kita. Kita mengambil keputusan yang sungguh untuk datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kekuatan, meminta Tuhan memampukan kita untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup ini. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan, kita rencanakan, itulah Allah akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita minta Tuhan bertindak, bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saat itu penting bagi Yesus? Saat yang sunyi, yang sepi, Yesus mengambil waktu sendiri untuk berjumpa dengan Allah.
untuk bertemu dengan Allah, menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Mengapa Yesus menganggap bahwa ini satu hubungan yang sungguh yang dia harus bangun antara Yesus dengan Bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-15, ternyata orang-orang yang hadir pada hari itu, mereka mempunyai satu rencana yang jahat. Mereka rindu supaya Yesus menjadi raja secara jasmani untuk memimpin bangsa Israel, memimpin mereka karena mereka sedang ditindas oleh tentara-tentara Romawi, oleh pemerintahan Romawi pada hari itu. Sehingga dengan kerinduan yang besar, dengan apa yang Yesus lakukan, dengan apa yang Yesus perbuat bagi mereka, mereka merasa bahwa ini pemimpin sudah, ini pemimpin kami yang siap memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada kami. Dan Yesus tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Yesus tahu apa yang menjadi maksud mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yohanes tadi, Yesus menyingkir, Yesus mengalihkan pandangan mereka, Yesus pergi meninggalkan mereka, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi doa Yesus kepada Allah? Yesus tahu secara manusia dia sedang menjalankan kehendak Bapaknya di surga. Dia sedang menjalankan misi Bapaknya di surga. Itulah sebabnya dia berdoa meminta kekuatan kepada Bapa di surga, supaya dengan tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran yang dikasih oleh orang Yahudi pada hari itu untuk minta Yesus menjadi satu pemimpin, menjadi raja bagi mereka, Yesus menolaknya karena Yesus tahu Yesus sedang menjalankan misi Bapaknya di surga untuk menyelamatkan umat manusia dari keadaan yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa kita mampu, kita kuat dengan apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapat. Tapi bagaimana kita belajar daripada Tuhan Yesus dengan situasi keadaan yang luar biasa ditawarkan, dengan pekerjaan ditawarkan, dengan jabatan ditawarkan, dengan harta ditawarkan, dengan satu kedudukan yang besar yaitu menjadi raja. Yesus menolaknya, Yesus menghindari dari mereka karena Yesus sedang menjalankan misi Bapaknya di surga. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya sebagai manusia kita hari-hari yang kita hadapi, hari waktu-waktu ini, ada banyak tawaran, ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi bagaimana waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, waktu kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun tawaran-tawaran yang datang daripada dunia ini, untuk menyangkal Tuhan, untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan, untuk hidup jauh dari kehendak Tuhan, kita akan bisa memilah-milahnya, kita akan bisa memilihnya, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Asal kita mempunyai hubungan yang sungguh dengan Tuhan, asal kita hidup dekat, hidup akrab dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasianya, membukakan pengertian, supaya kita semua bisa membedakan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya saat teduh itu sangat penting bagi kita. Ada waktu yang khusus kita kasih kepada Tuhan untuk meminta Tuhan memampukan kita supaya jangan kita cepat terpengaruh, jangan kita cepat terbuai dengan tawaran, jangan cepat kita menjadi sombong dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tetapi dengan semua yang kita hadapi, yang semua yang kita miliki, kita rindu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Saya percaya waktu kita mengambil komitmen untuk sungguh dengan Tuhan, membangun satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya, kehendaknya. Apa yang Tuhan pandang baik itu akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita tidak mempunyai hubungan yang sungguh dengan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengharapkan kekuatan, kita mengandalkan apa yang menjadi milik kita, sebenarnya kita sedang menuju kepada kebinasaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih pada malam hari ini, menjadi satu undangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memimpin, memberkati, menuntun, memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, membangun hubungan yang sungguh pribadi dengannya. Bapak Ibu yang terkasih, ini kebenaran firman Tuhan untuk malam ini bagi kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Pada waktu yang Tuhan kasih bagi kami, kami boleh duduk di kaki Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami 24 jam Tuhan kasih untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Tapi semua waktu yang Tuhan kasih mungkin secara manusia kami lalai untuk datang kepada Tuhan.
Kami mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rumah tangga, sibuk dengan anak, suami dan sebagainya. Sehingga mungkin ada waktu-waktu yang kami lewatkan tanpa kami hadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Pada malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berbicara lebih kuat lagi dalam kehidupan kami. Kami rindu ada waktu yang Tuhan kasih sepanjang hari 24 jam ini. Kami memberikan waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu yang lebih lagi dalam untuk datang kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan saat teduh, kekuatan doa yang akan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Waktu kita mulai khawatir, mulai bimbang, waktu kita ditawarkan dengan kedudukan, dengan jabatan-jabatan yang besar, kami mau Tuhan berikan kami hikmat untuk menilainya. Karena Tuhan tahu ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang intim saat teduh yang dalam dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan kita, meneguhkan kita untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga. Kuatkan, teguhkan kami semua. Kami rindu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sungguh menikmati Tuhan, sungguh bersungguh-sungguh dengan Tuhan, mengambil komitmen yang lebih dalam lagi untuk mengiring Tuhan. Karena Tuhan akan membuka rahasia yang lebih dalam untuk menyatakan bagi setiap orang yang setia mencari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, teguhkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan pada malam hari ini bagi kita semua. Di hari Selasa saya percaya yang sedang mengikuti siaran langsung tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita akan diberkati untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan, berpengharapan bahwa waktu kita hidup takut akan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.